Sebelum kita melanjutkan bidang-bidang kita, Bu Tita bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, saya Zika Hana Mariska. Saya sebagai Vice President untuk Business Development Regional Indonesia. Kami punya 3 kantor, ada corporate office di Jakarta, di Bali, dan juga di Yogyakarta. Dan kebetulan untuk Aston Ciloto ini kita yang manage project ini, insya Allah akan buka di tahun depan ya Pak Fritz ya. Amin, yes. Untuk Aston Ciloto ya, untuk Soko Yes. Beringin tahun depan insya Allah akan buka. Dan ini salah satu project kita yang kita nanti-nantikan. Iya, jadi mungkin pertanyaan ini kan terkait dengan inilah situasi belakangan akibat COVID-19. Ya, kami sendiri sebagai nantinya pelaku industri hotel itu terus terang ya melihat ke depan ini kan bagaimana begitu kira-kira. Jadi mungkin yang saya ingin tahu adalah dalam 3 bulan ini during this COVID time, seberapa besar sih impact-nya kepada teman-teman di Archipelago Group gitu ya, hotel-hotel, dan kemudian bagaimana kira-kira Bu Zita ini melihat tourism industry ke depan post COVID gitu, during new normal nanti orang tetap jalan-jalan nggak sih atau we are stay at home selamanya gitu? Gimana? Kalau kami, jujur, manajemen kami sudah mempersiapkan semuanya, Pak. Salah satunya adalah kami adalah salah satu operator pertama yang juga yang mengajukan rapid test di seluruh buat staffnya, Pak. Jadi baik dari corporate sampai ke unit property. Jadi kita adalah operator yang istilahnya pertama kali yang merapid testkan gitu loh untuk seluruh staffnya. Total staff kita hampir 2.000 jadinya. Ya, hampir 2.000 karena 150 di corporate dan di properti kita ada 150 juga, sehingga itu dari lini paling atas sampai paling bawah tuh semua dapat tes. Ini memang supaya tamu juga kan nyaman, ngerasa safety, aman dan segala macam. Jadi memang Aston ini kan kita preparein semuanya safety regulationnya, kita preparein gitu baik dari personal maupun juga di hotelnya. Lalu yang kedua juga kita sekarang udah dapet dari salah satu lembaga tourism bahwasanya kita adalah safety untuk travel dan safety hotel untuk travel and tourism, Pak. Jadi Aston mengharapkan dapatkan itu karena kita mengendalikan semua standar-standar COVID, mengerjakan semua apa yang diharapkan oleh standar COVID dari WHO juga dan juga dari pemerintah kayak gitu kan, dari masalah PSBB-nya lah, PSBL-nya dan segala macam, sehingga ya kita sih optimis, Pak. Kenapa kita optimis? Karena contoh simpel adalah mungkin kalau domestik kali ya Mbak ya, kalau internasional agak susah masuk dulu nih sekarang nih. Transportasi tadi, terus juga ya antara pemerintah, antara negara seperti itu. Nah, kita kenapa optimisnya dari sistem domestiknya. Jadi dari kawasan domestiknya, dari area itu sendiri itu akan kita kuatkan marketnya gitu kan, marketingnya, salesnya dan segala macamnya. Terutama e-commerce sih Pak. E-commerce juga itu menjadi salah satu janji ya yang baik juga. Terus juga banyak staycation sekarang, banyak hotel-hotel dan juga salah satu grup kami juga dan ya maksudnya dari grup kami juga ada paket-paket murah, promosi-promosi ya Mbak. Terus juga kita bisa bikin MICE kecil atau wedding kecil yang udah boleh ya? Udah boleh Pak, dengan aturan aturan pemerintah itu 30 orang Pak, maksimum 30 orang kayak gitu. Jadi kita welcome kalau mau ada acara dan lebih intimate dan paket-paketnya sangat-sangat bagus lah, harganya sangat-sangat oke kayak gitu. Jadi kapan lagi mau menikah di hotel dengan harga yang murah dan affordable kayak gitu kan. Karena kebanyakan orang ada ketakutan kayak nikah di hotel mahal ya, sekarang nggak lagi. Jadi kalau nikah sekarang terjangkau dan lebih terjangkau kayak gitu. Dan suasananya tapi juga beda ya. Ada perbedaan nggak antara your hotels in Jakarta dan Bali bagaimana, atau mungkin daerah Sumatera yang katanya mungkin PSBB-nya belum seketat di Jawa, apa ada perbedaan yang ini nggak ya dari okupansi dan
ya okupansi lah Kalau terutama. Oke, kalau untuk itu memang ya Pak Frit, dari segi okupansi itu pasti setiap daerah, setiap area berbeda-beda. Di Jakarta sendiri juga, misalnya satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Timur gitu kan ya, satu Jakarta Pusat itu pasti berbeda juga. Tetapi di Hmm. sini yang kita pinginkan adalah bagaimana standar COVID ini berjalan dan juga apa kemauan pasarnya juga berjalan. Dalam arti ya kata kita nggak lepas dari proyek tetap berjalan Pak, proyek kali pembangunan tetap berjalan. Salah satunya proyek Bapak juga. Lalu tamu-tamu Yes. hotel juga tetap masuk dan meeting dari government sedikit-sedikit ada Pak, walaupun dia nggak banyak ya, range mungkin kecil ya, porsinya 10 sampai 20 orang kayak gitu. Lalu juga dari F&B-nya Pak, dari F&B side-nya juga berjalan kayak gitu, lunchbox, terus juga apa namanya, dia biasa bento-bentoan kayak gitu kita jualan juga, dan alhamdulillah sih Mbak. Jadi kalau ditanya setelah COVID ini gimana? Saya sangat optimis. Saya orang paling pertama yang sangat optimis. Karena kenapa? Orang Oke. udah bosen ya Pak ya? Betul. Udah sangat Yes, bosen, yes. udah jenuh di rumah, Ya. terus juga Haus akan entertainment, hiburan, betul, entertainment kayak gitu. Dan juga kalau nggak salah saya tuh saya dengar juga pemerintah kan menganjurkan bahwasanya anak di bawah umur 5 tahun dan juga usia di atas 45 tahun tuh ke mall tuh agak dijarangkan ya Mbak ya, agak-agak tidak disarankan ya kayak gitu, sehingga ya staycationnya kemana Pak sekarang kalau bukan ke Oke. hotel. Jadi itu suatu peluang buat hotel sebetulnya untuk meraup apa tamu-tamu sebanyak-banyaknya dan juga meningkatkan revenue okupansi juga sih, seperti itu. Jadi So targetnya it selain corporate juga ke family ya. Betul, target Ya. kita personal, family, corporate, terus juga ya government juga ada, Government, ya terus juga yang pasangan-pasangan muda. Pasangan muda sekarang kan dikit-dikit staycation ya Pak, dikit-dikit honeymoon ya Pak, walaupun di kota sendiri gitu Ya, kan ya, ya, tapi ya, nggak ya. apa-apa kayak gitu. Itu juga salah Ya, satu ya, ya. pasar juga. It's really good to hear. I mean, ya terus terang kami sebagai nantinya salah satu owners hotel juga kan ya banyak ini ya, banyak perkiraan ekonomi. Ada yang kalau kemarin kan Menkyu positif 2,3 masih ya, mudah-mudahan Ya. seperti itu. Tapi kan ada juga worst skenario itu minus 0,4. Kemarin Bloomberg itu Amerika itu minus 2 digit ya kalau salah ya, terus Eropa juga minusnya lumayan. Nah, Asian countries itu lumayan oke gitu. Indonesia juga mereka prediksi tetap minus kalau menurut mereka, tapi not as bad as Amerika dan European gitu. Jadi ya kami sebagai pelaku usaha melihat itu cukup ada optimisme lah. Ada ini nggak dari Bu Zita, how long gitu ya? I mean dengan kondisi oke, ada government spending, family juga tetap harus ya vacation gitu. How long do we need? Akhir tahun, 1 year? Mungkin ada ini. Oke, kalau estimasi ya Pak ya, estimasi sebagai ya seseorang yang bekerja di hotel gitu kan, dan juga kita ngomong estimasi individual sebetulnya. Ya, forecast lah. Sebetulnya kalau kita melihat adalah per 3 bulan sih Pak, gitu kan. Kemarin itu kan pandemi 3 bulan ya Pak ya. Jadi kita ngomonglah taruhlah anggaplah di akhir Maret atau awal April kan, April, Mei gitu kan, Maret, April, Mei, Juni gitu kan ya. Ini Juni kan lagi transisi nih Pak. Masa ini nih sekarang new normal ini transisinya kita sebelum benar-benar normally dengan kita nih hidupnya sekarang harus berdampingan dengan corona. Dan kayak gitu kan, berdampingan dalam arti kata ya preventif diri gitu kan ya. Yang mana kita juga ngerti nih gitu penyakit ini emang virus ini ada, tetapi kita juga jadi jangan takut seperti itu Pak. Itu yang paling nomor satu. Tidak berlebihan ya ininya ya. Betul. Yang kedua juga mindset dan brainstorming kita sih Pak. Kalau saya bilang kalau kita ngomong mindset kita negatif terus ya sampai kapan kita bisa menjalankan usaha-usaha yang lain kayak gitu kan. Betul. Apa-apa dikit-dikit takut, terus kalau misalnya belum sampai ada vaksinnya terus harus gimana gitu kan Pak. Jadi untuk kedepannya sendiri kita sangat optimis mungkin setelah Agustus sih Pak. Agustus, September, Oktober tuh mungkin udah kelihatan. September, Oktober, November, dan kita sangat berharap, betul. Kita sangat berharap, dan saya juga selalu diskusi dengan Pak John Platt selaku Presiden dan CEO kami bahwasanya we hope November, Desember tuh normal kayak gitu. Jadi kita bikinnya per 3 bulan.
gitu loh, per 3 bulan. Dan berarti katanya kita 3 bulan kemarin, 3 bulan sekarang ini transisi, 3 bulan ke depan itu semoga semakin makin baik gitu, Amin, Pak. amin. Ya, jadi Okay, hoteliers good. will be back, dan hospitality, dunia hotel ini akan segera lah, tourism segala macam, semua bertahap gitu. Saya nggak bilang langsung ini, Ya, tapi semua bertahap. langsung normal tidak, Tidak. tapi semuanya bertahap menuju ke arah yang lebih Positif seperti itu. bagus lagi, balik lagi Pak keadaannya. Good to hear. Ya. Amin ya Pak. Semoga Amin, ke ya. depan, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Amin. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Zita barusan. Jadi optimis ya Bu ya, ketika nantinya tahun depan insya Allah Aston Ciloto Hotel and Resort ini beroperasi, kondisinya sudah baik dan sudah normal. Sebetulnya salah satu juga poin buat owner nih Pak, buat Pak Fritz, owner Ciloto Sorry, yang lain juga, bahwasanya ini sekarang saatnya konsentrasi di project. Jadi karena kan walaupun dia mungkin ada beberapa orang yang dikurangin ya pekerjaannya, cuma sebetulnya konsentrasi di project untuk lebih cepat Pak, kayak gitu. Sehingga tahun depan kita lebih optimis dan lebih baik lagi gitu kan. Dan semua orang udah bertanya, Ciloto udah buka atau belum gitu kan Pak. Ya, itu semua orang tanya loh Pak. Udah nggak sabar ya. Betul, saya share ini kan semua orang nanya, Cilotonya udah buka atau belum, Aston Ciloto udah buka belum, terus bisa trial and stay apa enggak gitu loh Pak. Jadi ya sebetulnya ini ditunggu gitu kan Pak. Mudah-mudahan tidak lebih dari bulan Juni atau Juli tahun depan ya Pak ya. Saya sih berharap gitu. Jadi mid-nya tuh dapat kayak gitu kan, di mid ya habis lebaran tahun depan gitu kan. Libur lebaran anak sekolah ya. Betul, libur lebaran anak sekolah. Sehingga walaupun tahun pertama okupansinya tetap tinggi gitu ya. Karena kayaknya tahun depan orang juga semakin maksudnya lebih santai yang menjalanin, walaupun misalnya vaksinnya belum ada nih Pak gitu, dengan corona kayaknya agak lebih santai. Mungkin sudah terbiasa. Betul. Dan mereka juga sudah melakukan perubahan-perubahan terhadap lifestyle-nya. Betul. Jadi sehingga mereka juga udah lebih pede, lebih percaya diri untuk keluar kayak gitu. Jadi saya harap lebih cepat nih Pak Aston Cilotonya juga kan gitu, biar kita juga cepat manage-nya, kita juga cepat jualannya. Amin kayak gitu. Ya, for your info, Bu, kita tetap jalan, tidak ada, karena kan sektor konstruksi itu tidak termasuk negative list, jadi boleh terus berjalan. Kita confidence, dan mungkin saya sambil laporkan juga konstruksi sudah 90% lebih ya, civil works, dan kita saat ini sudah memasuki architectural works, jadi fasad bangunan ya, dan MA segala macam. Hopefully end of this year kita starting interior sudah mulai masuk gitu. Jadi memang target besar kita adalah libur lebaran tahun depan kan mundur dari 25, berarti sekitar pertengahan Mei, right? Betul, pertengahan Mei kita sudah bisa open ya, at least 4 lantai ya, dari kita punya total 8 gitu ya. Jadi bisa cater 100 kamar. I think it's good enough for start soft opening. Dan tadi tuh hopefully kan tadi Zita optimis, saya juga sebenarnya ya kita nguping kanan kiri gitu ya, teman-teman pelaku yang lain ya. Kuartal kedua itu kan, kuartal kedua 2021 itu harusnya sih ya lebih sudah ini ya, sudah picking up gitu. Terus kemudian di sebelah itu ada yang COVID lah misalnya gitu ya. Itu dari aircon gitu bisa ini nggak sih sebenarnya? What is the risk gitu? Atau bantalnya gitu, oh ini bekas orang COVID gitu, atau kamar mandi, atau saya makan di restoran itu sebenarnya seberapa risiko sih, atau there's no risk sebenarnya? Kita tuh selalu disinfektan Pak. Jadi kalau misalnya yang keluar itu selalu disinfektan langsung, mau masuk juga disinfektan juga kayak gitu, dan langsung kita ganti. Dan sekarang kita harus ganti setiap hari, dari segi linen dan handuk-handuknya juga harus kita ganti Pak. Walaupun seperti apa dan gimana. Dan kebetulan yang di grup kami itu nggak banyak Pak yang terima untuk yang kayak, mohon maaf, kayak medis ya, medis yang tenaga medis kayak gitu. Itu enggak ya? Dokter ya, karena memang kita tuh nggak hanya, karena kan kita manage ya Bu ya, jadi otomatis Mbak kita tuh sendiri harus dapat approval juga dari teman-teman juga, dari yang di owner, teman-teman yang di staff juga, di properti juga, kira-kira seperti apa dan gimana gitu. Tawaran tetap ada masuk, cuma kita tuh juga menjaga juga kalau misalnya memang owner dan
apa namanya dari teman-teman GM dan teman-teman di properti sendiri, staff properti sendiri bilang kayaknya sebaiknya tidak, ya kita enggak, kita tidak maksakan dan tidak ambil. Tetapi jika memang ternyata nih orang diem-diem terus nginep gitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ira Elvira. Mungkin apakah ada perubahan signifikan di penerapan new normal di hotel dalam kaitan pelayanan? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Iya, sebetulnya kita ikut standar COVID, PSBB itu dari segi misalnya ruang meeting gitu kan, tidak bisa berdekatan. Oh ya, minggu lalu kita ada pernikahan Pak di salah satu unit properti kita. Saya boleh sebutin nggak sih Pak namanya? Boleh gitu dong ya? Boleh. Boleh ya gitu. Di The Group Suite Pak, di The Group Suite sendiri minggu lalu kalau salah weekend itu dia ada pernikahan wedding gitu, yang mana istilahnya akad nikah sih Pak, akad nikah dan setelah itu makan-makan, tapi bangkunya tuh berjejer berurutan ke belakang gitu Pak, jadi kayak model kita lagi ujian. Jadi berjarak kayak gitu, berjarak kayak gitu. Jadi kita mengikuti standarnya berapa orang yang boleh, 30 orang kayak gitu, itu salah satunya. Lalu juga misalnya untuk meetingnya juga kita jarakin gitu kan, 1 sampai 1,5 meter kayak gitu kan. Ya sehingga memang yang tadinya mungkin satu meja bisa 2 orang menjadi misalnya satu meja hanya 2 orang, satu kanan satu kiri, lalu belakangnya lagi kayak gitu Pak. Kalau kita tuh intinya gini, kalau manajemen kita gitu kan ya, saya selalu merasa bos-bos saya ini selalu ngikutin apa panduan dari pemerintah sih Mbak. Jadi kita makanya dikasih safety travel and tourism dari salah satu lembaga itu, dan kita salah satu operator yang dipercaya menerima itu. Makanya saya rasa untuk hotel-hotel kami tuh all aman Pak. Karena mengikuti standar protokol dari pemerintah. Betul. Standar yang diterapkan oleh pemerintah, standarnya WHO untuk kategori tourism, hotel, kayak gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir, kita ngikutin semua yang ditentukan seperti itu. Mungkin dari saya sedikit ya, ini perspektif agak makro ya. Saya sebenarnya melihat begini, kalau teman-teman kan Archipelago ini kan menjadi salah satu dari sekian banyak pemain di industri hotel ya. Dan hotel ini kan tourism ya, it's about tourism lah. Jadi pariwisata itu ada aspek infrastruktur, ada akomodasi, ada nature-nya, ada budaya, ada F&B-nya, right? So hotel is one thing. So yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya gini, mungkin Zita kan sebagai orang hotel itu sudah berapa tahun di perhotelan Zita? Udah lama sekali ulang kali ya? 10 tahun Pak, almost 10 tahun, baru 10 tahun lah, belum selama yang lain. Oke, and you've been around ya, you sudah pernah dari ujung Indonesia, Aceh mungkin sampai ke Papua, ya? Betul, is it right? Betul, sudah Pak. Yeah, yeah, so and so you've seen all Indonesia, betapa indahnya Indonesia, betapa kayanya kita dengan objek-objek wisata yang sebenarnya banyak yang juga belum diolah dengan baik begitu ya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya begini, bahwa tadi Zita ada mention ada berapa ribu karyawan ya? Apa Pak? Ada berapa ribu karyawan ya? Totally sebetulnya kalau di corporate 150 orang Pak, di manajemen kami ya, manajemen company corporate office 150 orang. Tapi kalau totally dengan properti kita 2000 lebih lah Pak. Ya, so ada 2000 orang yang langsung bekerja di hotel, belum lagi suppliers and orang-orang yang terikut lah dengan bisnis Archipelago International. Yang mau saya sampaikan sebenarnya begini, perasaannya sih Indonesia dengan tadi itu potensi pariwisata kita yang luar biasa itu sebenarnya ke depan itu even pemerintah juga harusnya punya ini, dan sudah kelihatan kan dengan 10 destinasi unggulan dan sebagainya program government itu harusnya sih itu menambah confidence dari pelaku hoteliers itu, bahwa ya bersama-sama begitu ya, juga dengan support government. Dan ya Indonesia itu kan
ya kita given gitu loh, alam kita tuh luar biasa indah gitu. Dan oke, mungkin kita punya, saya punya pemikiran positif tentang COVID-19 adalah post COVID-19. Mungkin kita punya data barangkali ada berapa banyak orang setiap tahun itu traveling ke luar negeri, cukup banyak loh. Ya, banyak Pak. Kalau saya barusan ikut yang terakhir bulan Februari ada travel fair ya di JCC ya, right? Ada satu travel fair itu ya, kebetulan saya datang dan itu wow, itu ya ramai sekali gitu dan orang dan most of the package itu kan ke luar negeri semua kan. Nah saya cuma membayangkan bahwa it's another potential yang ya kita bisa grab untuk oke, ini saatnya melihat Indonesia. Kira-kira masuk akal nggak sih, Zid? Ya, mengenai pasar domestik ya Pak ya, lebih pada domestik ya, untuk tourism di domestik sendiri berarti ya Mbak Pupi ya. Sebetulnya sekarang memang saatnya nih domestik ini berlomba-lomba dengan pariwisatanya. Memang dengan segala macam kekurangan dan kelebihan dan kendalanya seperti itu, tetapi sekarang ini kita nih dibuat untuk tidak keluar masuk dengan secara mudah, ya kan Mbak Upi. Jadi saya rasa ya kita mau keluar kota aja perlu surat-surat berbagai macam, surat, tes dulu dan segala macam, dokumennya segala macam jadi banyak Pak. Jadi kayak saya yang mau kerja ataupun mau leisure gitu kan ya, agak direpotkan tentang itu gitu loh. Jadi sekarang ini ada potential market yang sebetulnya di dalam kota sendiri atau yang berdekatan dengan area itu, seperti itu. Misalnya adalah kita ya tadi saya bilang selain staycation atau dia mau isolation sendiri gitu kan. Dan jujur aja sih Pak, itu pun saya terapkan. Jadi kemarin work from home hampir berapa 3 bulan ya, 2 bulan setengah. Jadi setiap 2 minggu sekali tuh saya cari tempat buat staycation. Dan itu benar-benar yang standar COVID-nya jelas kayak gitu kan. Mohon maaf mungkin misalnya, oh ya kan hotel-hotel yang ada ya, yang dipinjam oleh tenaga medis untuk itu memang ada kayak gitu kan ya Pak ya. Tapi ya saya cari yang aman dan buat diri saya ya safety gitu kan. Buat diri saya merasa aman kayak gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, marketnya sekarang malah harus optimis di area sendiri, di kawasan sendiri gitu kan ya, di kota itu sendiri. Jadi memang yang sesuai Pak John juga bilang gitu kan, dan Pak Fritz juga kayak dapat email dari Pak John juga ya, dari saya forwardkan waktu itu bahwa ke owner-owner adalah don't worry gitu kan ya, bahwasanya divisi kami di seluruh corporate office itu sudah melakukan beberapa hal yang untuk selama pandemi ini sih gitu loh, dari segi bisnis, dari tim sales marketing, dari tim operational, dari tim purchasing, dari tim IT kayak gitu Pak, terus juga tim HR juga, jadi memang sampai tim finance kita tuh kita udah aturin kayak gitu, udah aturin bahwasanya sekarang ada kondisi yang seperti ini, dikatakan sebetulnya ini force major yang tidak sesuai force major yang ada di dalam kamusnya sebetulnya. Jadi force major dadakan nih Pak gitu kan, force major yang ini sekali kayak gitu kan. Tapi memang kita sudah mencoba kayak gitu kan, supaya itu orang-orang tuh merasa tetap aman dan nyaman, even dia keluar rumah gitu kan ya, dengan di tempat yang memang oke gitu buat dirinya juga dan tidak membahayakan orang lain. Paling penting sih itu. Ya memang untuk relief stres sih Pak, saya jujur sih untuk relief stres kayak gitu. Oke, tapi sorry aku agak potong. Tapi tadi itu market yang biasa keluar. Jadi di Indonesia aja. Iya, itu untuk bisa tap that market itu, is it possible or saya biasa ke Europe gitu, aduh males deh ke lokal. Tapi saya pikir enggak ya, itu kan bagaimana tadi tuh local destination tuh harus sekarang tuh it's time to promote themselves more ya kan, memperbaiki fasilitas ya barangkali ya. Kamu melihat itu sebagai peluang dong, teman-teman Archipelago itu melihat sebagai peluang ya. Makanya tadi kan yang paling penting tuh kan kalau ditanya tuh post COVID ini apa, sebetulnya domestic market kita peluangnya domestic, right. Domestic market. Betul. Karena sesuai juga dari surat yang diedarkan oleh Pak John selaku Presiden CEO, bahwasanya kita sedikit berkurang dari section international market, itu kita akui Pak. Mungkin sampai tahun depan ini masih pakai hitungan yang tidak terlalu signifikan ya Mbak Popi. Cuma kalau untuk yang domestik
kita sangat-sangat peluangnya sangat-sangat besar, sangat besar dan kita optimis sekali kayak gitu. So, Tadi ya orang Nggak bisa so, keluar, nggak bisa keluar. jadi mainnya di dalam negeri. so Ciloto, we are on the right track dong. Yes, of course. Makanya tadi saya bilang Pak, cepetan Cepat opening. ya, iya. Oke. Cepetan openingnya karena Iya, sudah iya, banyak iya, yang iya, iya. tanya gitu kan. Ya mungkin Pak Ya, Ben ya. bisa Hmm. mengulang kembali nih, ada pertanyaan dari Ibu Airin, kapan sih estimasinya, mungkin tadi belum ikut ya Ibu Airin, kapan Oh, estimasinya oke. atau Ciloto akan soft opening, grand opening gitu Pak, mungkin bisa Ini Bu Airin sepertinya salah satu ini kita investor kita ya nih. Iya Bu Airin, thank you for the question. Jadi sebenarnya kita itu sebelum terjadi ini end of this year sih sebenarnya Zita. Jadi kemarin sudah juga discuss sama teman-teman Zita bahwa kita waktu itu mau ngejar itu ya Zita, liburan akhir tahun, right? betul akhir tahun ini. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, cuman karena beberapa hal, termasuk tadi misalnya di project, kita mau tidak mau gitu kan, agak slow, tapi kita tetap ini. Dan tadi itu, karena mempertimbangkan market juga, kita geser ke 2021. Ya. Tadi saya bilang kita mengejar libur Lebaran ya, pertengahan Mei ya, pertengahan Mei itu hopefully kita sudah bisa menampung inilah. Jadi kita juga sayang kan, tadi Zita bicara bahwa local market tumbuh dengan ada picking up. Kalau kita belum siap ya kita melewatkan momentum dan pasti kita nggak mau kehilangan itu sih as a business ya. So Ibu kita akan kejar deh. Baik, Allah berarti mid tahun depan ya, tahun depan Iya. 2021. Iya. Oke, Saya boleh pertanyaan lagi, Pak. pertanyaan lagi, oke. Iya, jadi ini kan ada pertanyaan dari Ibu Amelia Kuman. Jadi dia menanyakan strategi pemasaran di masa COVID, strategi pemasaran Aston Ciloto Puncak Pak, masa COVID. Nah sebenarnya kan agak di sini ada ini ya, ada sesuatu juga lokalnya apa penjualannya Ke saya apa ke saya apa ke Zita itu pertanyaan? Karena kita kan belum beroperasi, mungkin bisa dijawab mengenai pemasarannya saja mungkin Pak, karena kan strategi pemasarannya nanti tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Zita bahwa pertengahan tahun depan itu sudah mulai membaik, sudah mulai kondusif, target marketnya juga sudah jelas, yaitu family, government, corporate, ya kan, sehingga itu menjadi captive market atau momentum bagi Aston Ciloto ketika sudah grand opening Pak, seperti itu. Jadi mungkin Bapak bisa tambahkan dari sisi pemasarannya Pak di masa COVID-19 ini. Ya, sorry aku begini, suaranya tadi jelas kan ya? Saya khawatir agak terganggu. Oke. Mungkin sama dengan Zita ya. Jadi keywordnya adalah ini kan as a hotel ya, as a hotel. Kami juga sebenarnya sangat confidence untuk enter the market di pertengahan Mei mendatang. Kenapa? Keywordnya menurut saya adalah tadi itu new normal. New normal itu ya ada perubahan perilaku konsumen, ada perubahan perilaku dan ada perubahan preferensi. Ya. Nah, yang basicnya adalah bahwa satu, kita semakin concern dengan health dan isu kesehatan lah ya. Dalam hal ini kan virus ya. Jadi kita berpikir how to avoid the virus. Tapi kita stay at home terus kan nggak mungkin gitu kan. So kita harus kerja, kita harus sekolah, kita harus laser gitu ya. Nah, yang tadi Zita sampaikan bahwa kita tetap harus menghadapi itu ya. Nah, timbullah kemudian kebiasaan-kebiasaan baru yang tadi new normal itu kan gitu. Jadi kita tetap ke kantor tapi kita pakai masker, kita pakai face shield dan so on gitu ya. Nah, untuk menghindari resiko, maka tadi itu keywordnya adalah saya akan, ini mohon maaf ya, kalau ada yang ini, saya akan menghindar naik airlines. Saya akan menghindar naik yang namanya public transportation, right?
MRT kayak apa itu kalau nggak terpaksa banget gitu ya, itu saya akan avoid gitu. Saya pilih bawa mobil sendiri misalnya atau I take taxi gitu kan, yang lebih sedikit orangnya ya. Nah, Zita, Poppy bisa bayangkan kalau the new normal nanti, ketika kamu punya pilihan untuk vacation ke, let's say Bali lah ya, yang biasanya kita pergi itu dengan pesawat itu rasanya oke, tapi kalau ada pilihan untuk pergi ke ke tempat yang lebih dekat gitu, yang dengan saya drive my own car, bawa mobil sendiri ya, kita yakin mobil kita bersih dan sebagainya, itu jadi pilihan yang utama gitu. Jadi makanya local destinations itu menjadi harusnya bangkit ya. Ini saatnya untuk bangkit. Dan Jakarta, orang Jakarta kan market kita itu kan, Jakarta itu ada Jabodetabek lah ya, 15 juta gitu ya. Itu besar sekali sebenarnya ya. Jadi pilihan orang Jakarta tuh nggak banyak, Mbak Poppy. Kita you name it lah, Bandung ya, saya nggak saya bilang Bandung, still favorite destination, and then Puncak ya pastinya, ya Puncak dan kemudian Anyer ya mungkin ya salah satu ya, Anyer dan Kepulauan Seribu ya, masing-masing dengan ini masing-masing. Tapi saya pikir Puncak dari dulu sebenarnya sudah menjadi destinasi favorit orang Jakarta ya, mengalami masa kemasan tahun 80 sampai 90-an. Agak berkurang mungkin karena macetnya, we have to mengakui itu ya. Tapi kalau sekarang kita ke sana, itu pelebaran jalannya tuh luar biasa, bisa 4 sampai 5 mobil barangkali bisa drive gitu ya, dan banyak hal-hal yang sudah diperbaiki. So, I mean tadi 1,5 jam drive dari Jakarta itu membuat Ciloto Puncak itu menjadi sangat baik lah, sangat favorit ya, opsi yang sangat ini untuk ke depan gitu. Ya, Pak, ya, di masa pandemi ini ya Pak ya karena no, bukan di masa artinya nanti kan post COVID lah, kita sebut post COVID, kita kan mungkin bicara 1 tahun ke depan sebelum vaksin ditemukan, itu kan tadi new normal tetap berlaku gitu. Dan dalam masa itu ya tentunya kita akan merubah, change our behavior gitu. Nah, tadi local destination tadi pasti akan naik itu menurut saya. Jadi Surabaya, Malang gitu, Malang, Batu, apa tuh yang di ujung Jawa yang lagi ini juga bagus tuh, Banyuwangi, right? Yes, itu orang Surabaya ya ke sana gitu ya. Tapi even orang Jakarta pun ya kita drive ke Jogja sekarang dengan tol yang baru itu 8 jam barangkali it's okay gitu, ya kan? Gitu. Tapi kita drive gitu. Jadi kami dari Asan Ciloto Puncak ya, hopefully kita confident lah, kita percaya market akan bagus ya. Jadi mungkin yang nanya itu kali ya Pak, apa yang beli ya, investor yang beli ya, salah satu investor Kondotel ya. Karena kita kan juga mengundang mereka. Betul. Jadi perlu aku tambahin kali ya Pak ya untuk ini Bu siapa tadi Mbak? Ibu Amelia sebetulnya marketnya seperti ini Bu. Kalau Ibu tinggal di Jakarta, orang-orang tuh pasti mencari leisure yang mana di bawah 3 jam perjalanannya. Sebetulnya itu poin pertama. Yang kedua adalah selain kita ngomong Jabodetabek lah ya, Jabodetabek. Nah itu biasanya orang tuh ke Bandung, terus juga ke Puncak, ya Pak ya, ke Puncak kayak gitu kan, ke arah-arah lalu untuk yang daerah ininya itu Anyer kayak gitu, pantainya tuh Anyer seperti itu. Itu yang wilayah Jabodetabek yang mana istilahnya memang orang pasti cari sesuatu hal yang berbeda, entah untuk kuliner, leisure, MICE, or bisnis kayak gitu kan. Alhamdulillah Aston Anyer itu Pak dari masa sebelum COVID terus masa COVID sampai sekarang itu masih buka, jadi masih berjalan. Udah nggak ada penutupan sama sekali, dan ada aja tamu yang datang untuk kayak itu tadi bilang staycation or quarantine mandirinya mereka gitu Pak. Malah sepi kan, 3 malam terus mereka malah menjemur. Jadi kalau orang bilang sih, saya ngomong bahasa anak-anak sekarang, Bali eles-eles. Bali eles-eles Bapak tahu Pak? Bali ala-ala gitu ya kan Pak. Jadi, Bali ya. Iya, Bali. Iya, ala-ala Bali maksudnya Pak. Kan kita nggak bisa ke Bali. Iya. Pantai kayak gitu loh. Jadi
Kenapa kita sangat optimis? Karena sister company kita banyak banget dari Sumatera nih, dari ujung Sumatera kasarnya sampai ke Papua kayak gitu kan. Oke, yang kita tinggal di Jabodetabek atau yang tinggal di Bali sekalipun, tapi kita masih punya hotel-hotel kayak gitu kan. Ataupun yang di daerah mungkin Jawa Timur nih Mbak. Jawa Timur kan banyak tuh, ada Surabaya, Batu, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo kayak gitu kan. Madiun, Ponorogo dan segala macam. Bapak jangan khawatir, dan mungkin para investor juga jangan khawatir. Sebetulnya kita tuh dari Pantura sampai Selatan tuh ada semua kayak gitu. Kalau kita jabarin satu-satu nih Pak, itu semua ada kayak gitu. Jadi yang masalah dari Surabaya ya bisa ke Malang gitu kan, dari Malang bisa ke Batu atau mau nyoba Banyuwangi. Dan itu juga salah satu, mungkin sekarang pandemi ini ada positive thinkingnya dengan masalah jalanan. Jadi orang tuh sekarang rata-rata Pak, kalau dia Jawa Bali itu pakai jalan darat kayak gitu kan, jalan darat. Betul, mobil bawa mobil sendiri gitu. Dan banyak juga yang istilahnya mereka dari Surabaya ke Jakarta. Iya betul, Surabaya ke Jakarta pakai mobil, Jakarta Jogja, Jogja Jakarta gitu pakai mobil. Dan itu dan lebih cepat ya, sangat lebih cepat gitu, dan mungkin rasa safety-nya lebih oke lah. Pertama, saya ingin bertanya ke Pak Fritz, bagaimana mengenai bagaimana bisnis kondotel ini menjadi bisnis yang aman pada saat ini. Mungkin jadi saya mau mungkin sampaikan penjelasan tentang kondotel ya. Jadi sebenarnya dari tadi kita bicara hotel industri, turis bisnis hotelnya. Nah, jadi sebenarnya memang sebagian dari kamar-kamar dari Aston Ciloto Puncak ini kan kita jual kepada investor, ya, Bapak Pi. Jadi kita punya sekitar 200 kamar lebih, dan itu ya more or less 60% lah, 60% kita jual kepada investor. Itu yang disebut sebagai kondotel. So it's a condominium hotel kata dasarnya sih. Ya, jadi sederhananya ibaratnya Mbak Popi beli apartemen, yes, tapi kita kelola sebagai hotel, ya, apartemen, kondominium, ya, kondominium, apartemen itu jadi hotel. So itulah asal kata dari kondotel tadi. Jadi sesederhana bahwa kami sedang menawarkan Bapak Ibu, investor kita untuk invest ke dalam bisnis hotel, ya, jadi menjadi pemilik, ya, owner hotel, ya, untuk kita punya harga ya more or less 2 miliar gitu ya. Ibu Popi bisa invest di satu unit. Kalau mau lebih, let's say oke, Pak, saya mau betul-betul big investment 10 kamar, silahkan 20 M, kira-kira begitu. Nah, jadi apa yang didapatkan ya tentunya ada yang namanya profit sharing ya. Jadi tadi kita dikelola oleh Archipelago International pakai brand Aston. Itu kan nanti akan ada keuntungan dari bisnis ini. Nah, ini yang kita bagi kepada investor-investor tadi, ya, setiap tahun akan ada pembukuan seperti itu, dan kemudian akan mendapatkan imbal hasil. Ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya Mbak Popi. Makanya tadi dari cerita panjang kita di sesi sebelumnya mengenai pertanyaan pentingnya kan begitu, apakah hotel kita nanti ramai, apakah hotel kita nanti di manage dengan baik, apakah bisnis hotel itu masih bagus nggak sih setelah post COVID ini, dan kemarin tadi kan kita sudah menjawab itu semua gitu ya. Dengan new normal, dengan lokasi kita yang dekat Jakarta, kita sangat yakin bahwa okupansi yang kita targetnya 70% ya, itu PR-nya Zita itu 70%. Amin. Ya, bahkan mungkin bisa lebih lah. Menurut saya sih untuk pertama-tama karena picking up market lagi excited begitu, biasa kan new destination, new product itu harusnya sih bisa lebih dari itu, dan tadi itu semua investor akan mendapatkan satu profit sharing. Kemudian yang berikutnya adalah free stay ya. Jadi Mbak Popi sebagai owners ya tentunya kita kasihlah free stay ya, kurang lebih kalau di convert itu sekitar 20 sampai 30 hari. Kalau Mbak Popi pakai di hari-hari biasa mungkin bisa 30 hari. Tapi kalau Mbak Popi banyak pakai di weekends atau liburan anak sekolah ya mungkin
bisa kurang dari 30 hari. Nah, yang ketiga adalah menurut saya quality time with family ya. Jadi kalau dulu kan mungkin kita weekend itu villa barangkali ya, kita punya weekend homes gitu ya. Tapi kan agak repot ya Mbak Popi ya, sekarang punya villa untuk mengurus segala macam gitu. Itu ya kita come up with konsep ini bahwa ada manajemen hotel yang take care of everything. Kita punya investor itu, Zita for your info, kita punya pembeli itu dari Timur Tengah. Saya lupa negaranya apa ya, itu dia ada ambil 2 unit, satu yang besar, satu lagi villa, and ya dia no worries gitu ya, even dia nggak mungkin ke Indonesia hanya sekali setahun, tapi ya tapi dia nggak masalah gitu ya. Beda kalau misalnya tadi Mbak Popi beli, you invest in a villa, itu sebentar Mbak Popi, ini atap bocor nih Bu, saya perlu ini gitu ya, itu kan gitu. Jadi worry free lah dengan tadi manage by a good brand. Aston itu investor akan di manage semua asetnya dengan baik ya. Jadi kira-kira itu sih Popi ya. Jadi kita sedang menawarkan ya be a hotel owner, kira-kira seperti itu, as simple as that ya. Ya, jadi poinnya adalah semua orang bisa menjadi pemilik hotel ya Pak ya, dan bisa ya berbisnis di hotel ya Pak ya. Dan mungkin kalau saya rangkum tadi, berarti nggak repot ya Pak ya, tinggal duduk manis aja, setiap tahun ditransfer oleh Mbak Zita nih. Kalau saya manajemen, maksudnya dari Aston ya, gitu. Sebetulnya memang ini aku tambahin juga sih Mbak Popi buat tim dari Aston Cholo tuh, maksudnya buat investor juga. Jadi kami yang manage gitu kan ya, kami adalah salah satu operator, kita tuh pionir sebetulnya Pak ya. Archipelago itu pionir operator khusus kondotel pertama kali. Jadi kalau mungkin para bapak ibu investor tuh bertanya, kenapa Archipelago, kenapa harus Aston? Karena satu, kami adalah operator pionir untuk kondotel. Jadi boleh dicek juga, pertama kali sistem kondotel itu masuk ke Indonesia itu kami tahun 97. Jadi pertamanya basicnya adalah dari Hawaii. Seperti itu. Kedua, juga ada beberapa hotel kita yang mungkin terkenal dengan kondotel sistemnya, yaitu seperti Aston Rasuna, Aston Bogor Nirwana Residence, seperti itu kan. Itu kondotel ya? Itu kondotel Pak, itu kondotel. Bapak juga bisa cek gitu, atau para investor dan kolega juga bisa cek bahwasanya yang kondotel-kondotel mana saja yang telah di-manage oleh kami, Archipelago gitu. Jadi kita nggak terbatas dari segi misalnya bintang 4 aja yang bisa kondotel, enggak Pak, gitu kan. Kita dari Pave, Neo, Quest, Villa, juga Kamuela juga ada yang Villatel gitu kan ya. Villatel tuh villa kondotel, kayak gitu. Sebetulnya jadi kalau kondotel ini tidak terbatas dari yang cuma bintang 4 kayak gitu. Jadi bintang yang lebih kecil pun bisa kondotel. Jadi unit hotel ini dijual kepada buyer atau kepada investor untuk menjadi suatu kita ngomongnya owner hotel tadi gitu kan. Jadi dengan 2 miliar rupiah tadi ya Pak bisa jadi pemilik hotel kan. Betul. Seperti itu poinnya, itu yang pertama. Karena kalau jadi owner hotel yang benar-benar kan besar tuh Mbak biayanya, tapi ini cuma dengan memiliki unit aja di salah satu properti kami itu bisa menjadi salah satu owner hotel kayak gitu. Yang kedua juga kondominium hotel ini adalah sebetulnya unit hotel atau kamar hotel yang dijual pada pihak ketiga dan difungsikan kembali menjadi hotel. Jadi ada daily rate gitu. Bedanya mungkin kalau service apartemen dia long stay-nya lebih banyak gitu Pak. Jadi daily rate-nya mungkin sedikit gitu lah. Kalau kondotel ini kan daily rate-nya tetap berjalan seperti hotel murni gitu. Bahkan orang yang menginap atau tamu yang menginap tidak tahu kalau itu adalah pemiliknya adalah si A, gitu loh. Yang kamar ini pemiliknya adalah si B, seperti itu. Ya tapi memang makanya kita selalu bilang Aston Chiloto Puncak atau apa brand-brand kita managed by Archipelago International,
owned by PT apa, developernya, pengembangnya gitu, sehingga banyak nanti investor-investornya, dan dividen yang pasti sih lebih dari deposito, pastinya lebih dari reksadana, ya itulah Pak, yang setiap tahunnya ya. ya itulah yang sangat menarik Pak ya. Saya Dari tadi bisnis Betul, model betul. mempelajari Saya mau bisnis model ini. Kenapa Pak? tadi Cynthia, tadi kan Zita kebetulan mention mengenai deposito. Jadi memang banyak juga kita investor kita yang seperti itu, Zita. Jadi Iya. kalau deposito sekarang itu kan around berapa? 6-7%, right? Betul, betul. Return-nya, right? Ya kan? Kalau 5%-an ya. yes, ya nego-nego kalau Anda punya kita punya budget apa dana yang disimpan lebih besar mungkin ya 7,5-8%, right? Betul. Nah, dengan bisnis kondotel ya itu return-nya itu bisa between 10-15 gitu, 15%. So even kita punya promo ya mungkin nanti bagian Poppy ya itu kita kasih yield ya, namanya yield untuk investor itu bisa sampai ya double deposito lah. Jadi dan persis sama kalau kita punya ibaratnya 2M deposito, Zita, kamu taruh di bank itu kan dapat return ya. Betul. Ya, tapi kan satu bahwa 2M itu nggak nambah loh. Kamu 2M taruh ya tetap aja 2M. Tapi kamu dapat setiap katakanlah setiap bulan dapat bunga ya, interest sekian gitu ya. Tapi kalau bunganya diambil terus, maka setahun 2M-nya 2M. Iya, benar ya? Betul. Oke. Nah, Ya, kita Pak ya? yes, kalau properti since kondotel itu adalah properti, maka 2M tadi tentunya tumbuh. Betul. Ya dong. Saya beli sekarang ya mungkin tahun depan paling tidak gitu kan properti kan growth 10-20% ya tergantung lokasi, timing dan sebagainya. Tapi growth-nya ada gitu dan itu tadi deposito ini kayak deposito tapi deposito tumbuh. Nah, sementara bunganya itu quote and quote bunga gitu, yield-nya juga lebih menarik dan tentunya tumbuh. Kenapa? Karena Zita pasti 2021 room rate-nya mungkin 1,5 juta, tahun depan mungkin naik 7% paling tidak ya Zita ya biasanya ya. Terus kemudian tahun depannya naik lagi, artinya kan yield itu akan bertumbuh terus gitu ya. Jadi dan kayaknya nggak pernah ya, bukan nggak pernah, belum ada bank yang oke, saya kasih deposito terus kemudian saya dapat free stay gitu ya, saya dapat voucher nginep gitu. So it's another ya paling dapat biasanya dapat mungkin ya. Dapat HP ya. Iya, betul. Ya, HP, kita kasih free stay, Anda bisa ya sering-sering. So, kalau saya bilang ini jadi sesuatu bukan hanya nilai rupiahnya, Mbak Poppy, tapi kita punya artinya in a way dipaksa gitu ya dengan punya free voucher gitu ya. Kita lebih sering pergi dengan family weekend gitu loh. Itu kan sesuatu yang saya pikir kalau dirupiahkan agak ya nggak ternilai juga ya barangkali ya. Saya bisa lebih sering gitu with family gitu ke tempat yang ya kita punya gitu loh. So itu yang juga apa namanya selling point edit value ya, selling point, edit value dari tempat kita. Dari bisnis kondotel ya Pak ya. Ya. Dan mungkin sedikit menambahkan adalah gini. Sebenarnya banyak juga investor kita nanya, Pak Fritz ini oke, saya punya 2M gitu, I want to invest gitu. Pertanyaan pertama dia kan adalah investasi apa sih di era sekarang ini yang aman gitu. Kalau saya bilang, kalau saya ditanya, ya paling aman deposito sih. Ya, taruh deposito tapi hasilnya seperti itu kan. Ya. Tapi ini ada investasi yang lain, ini kita bicara kondotel, maka properti ya perbandingannya ya. Gitu. Nah, properti pada umumnya itu kita harus manage sendiri toh. Saya beli, Poppy bayangkan dengan 2M, saya cari properti di Jabodetabek mungkin dapat rumah daerah mana? BSD yang cukup oke gitu ya. Bintaro gitu ya, oke. Saya tanya sewanya berapa setahun? 50 juta? 50 juta Pak. Ya let's say dengan furniture yang cukup bagus, habiskan mungkin 150 juta lagi untuk furniture, bisa disewakan ya 50-60 juta, right? Itu berapa persen? Kecil sekali, right? Kecil sekali gitu ya. Oke, apartemen kamu 2M gitu, mungkin dapat daerah mana? Daerah Permata Hijau nggak dapat ya,
Ya, Agak ke ya. timur, So Pak. Ya ada penyangga Pak kurang lebih. yes, three bedroom apartment mungkin sedikit lebih baik ya. Dia bisa dapat sekitar 80 sampai 100 juta barangkali. Yes. Tapi kembali mengisinya, terus kemudian tidak gampang juga mencari penyewa, and kemudian timbul kerepotan setiap kali eh, ada pergantian penyewa, kemudian ya kita harus bersih-bersih, kita harus ganti beberapa hal gitu ya. Nah, untuk kondotel tadi kan itu udah di take care oleh manajemen hotel Archipelago ya. Jadi Aston dalam hal ini sudah mengisinya nggak pusing, tentu by developer, mencari market. Tadi Mbak Cita cerita punya tim sales yang sudah berpikir A, B, C, D gitu ya. Terus kemudian mengelola ya, memaintain. Jadi ya kayak punya deposito, saya nggak mikirin, saya taruh duit, udah gitu ya. Tapi bertumbuh lebih baik daripada deposito, and you have a property, punya quality time, more quality time with family, saya pikir itu juga nilainya nggak bisa diukur gitu ya. Dan ya ada pride dong, Pak Popi mau kemana nih weekend, nginep di hotel saya aja gitu kan, keren tuh. Saya, oh Pak Prince punya hotel, oh, ya saya punya hotel di puncak. you, you stay at my place gitu ya. And the beauty of this concept Zita adalah sebenarnya in a way ada 100 ya let's say setengahnya tadi mungkin 100 ya, 100 owners yang akan menjadi sales dari Aston Ciloto Puncak, right? Karena dia akan cerita ke relasi, saya juga punya, mungkin saya akan pasti ngomong ke teman kantor, teman alumni, ke sepupu saya, ke Puncak, nginap di tempat saya dong, ya kan? Iya, Gitu. betul. So itu juga akan inilah membantu okupansi tadi. Kira-kira itu, Popi. Ya, baik Pak. Jadi sangat banyak sekali ya Pak ya selling point-nya ketika investor-investor ini membeli kondotel begitu ya Pak ya. Kalau saya boleh mengulang, ini adalah suatu investasi atau bisnis yang nggak repot ya. Tapi karena apa? Karena semuanya sudah di-manage oleh Archipelago, sudah ada sistemnya, jadi investor-investor pun nyaman menitipkan unitnya. Beda hal lagi mungkin kalau dengan properti lain yang mereka harus manage sendiri Mbak ya. Takut. Betul, manage sendiri dari furniture-nya, terus cari penyewanya, terus kemudian sistemnya, software-nya, kayak gitu, pembayaran service charge-nya juga ya, dan utility gitu ya. Cari tenaga SDM-nya juga. Betul. Sedangkan kalau di sini sudah sistemnya sudah mengcover semua itu ya. Saya juga ada poin sih Pak Fritz. Tadi ada 2 poin yang dari Pak Fritz. Satu adalah tadi Bapak punya klien yang dari Timur Tengah. Kenapa? Karena kita itu akan buka kan Pak Grand Aston Jabal Omar di Mekah insya Allah di tahun depan. Jadi iya, saya baca itu. Jadi Grand Aston Jabal Omar itu memang franchise kerjasama antara kami dengan Jabal Omar Group. Ini kan jadi salah satu poin international section juga nih. Jadi dia punya 5 star ya? 5 star ya? Betul. Kalau di Mekah Grand 5 star Pak, betul. Jadi dia punya kondotel Aston Ciloto di Indonesia nih. Mungkin kalau tadi kita nggak tahu Arab Saudinya mana, mungkin anggaplah dia ke Mekah kan pasti Pak, ke Mekah di dunia Arab, maksudnya adalah di Arab Saudi itu di Timur Tengah sendiri kita punya Grand Aston Jabal Omar. Jadi kan saling ini kan ya related banget. Jadi saling positif lah Pak ya, buat owner juga positif, buat Bapak selaku developer pengembang juga positif, buat kami juga sangat positif. Itu poin pertamanya. Lalu juga tadi benar kata Bapak yang mengenai Pak Popi juga bilang tadi masalah owner individual itu menjadi PR-nya si Aston Ciloto. Benar Pak. Minggu lalu saya ada project untuk di Ubud Bali, itu yang menganjurkan developernya ke kami adalah Archipelago adalah si investornya. Iya, buyersnya. Jadi buyersnya itu udah punya salah satu unit kondotel di Bogor yang kita manage. Lalu dia bilang, udah kalau mau bikin kondotel kerjasamanya sama Archipelago aja gitu. Jadi itu ada 2 poin penting sebetulnya tadi aku ngambil intisari dari Bapak gitu kan ya, bahwasanya kita sudah masuk ke wilayah international section. Jadi kita ada di Arab Saudinya di Mekah, terus nanti kita ada service apartemen di Dubai Pak.
Kita ada Oh, service oke. di Dubai, Dubai. dan kita buka di Kuba tuh di Las Cruces, terus juga ada di nanti akan next ada di Havana juga. Kita ada Kuba. 2 sampai 4 properti yang akan buka di Kuba, Pak. Lalu Mhm. juga ya di Indonesia sendiri kita masih berjalan, dan di ASEAN terutama kayak gitu, negara-negara ASEAN. Jadi sangat baik sih sebetulnya potensial marketnya. Satu buat Ya, ya, pengembang, ya. buat developer gitu kan, buat bapak juga, owner individual gitu yang bayar-bayar, dan kami selaku operator gitu kan. Jadi ketiga pihak ini saling berkesinambungan, saling berkaitan, dan saling win-win, simbiosis mutualisme lah Pak, kerjasamanya saling bersinergi yang sangat positif. Betul betul Pak, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ada ya. Oke. Mungkin Pak Fritz sebagai penutup dari Bu Zita ada yang mau ditambahin sebelum saya menutup diskusi kita? Untuk paling ini aja ya, mungkin pesannya gitu kan untuk para investor, jangan putus asa, tetap optimis, karena sebetulnya Ya, ini betul. project masih berjalan ya Pak ya. Saya selaku dari operator kan Enggak, Zita meyakinkan juga. Zita Itu dikoreksi dong, bukan putus asa. Investor kita nggak ada yang putus asa. Dia cuma agak agak sedikit deg-degan. cemas. Ya, Yes, sedikit gitu cemas. loh. Ini Tadi kan saya bilang Pak, kayak gitu kan. Lalu untuk juga pengembang, semoga tetap berjalan lancar proyeknya juga. Untuk amin, developer ini, amin. ibarat kata kita sama-sama ya Pak ya, saling support, Yes. betul. Dari operator juga support buat pengembang developer, dan dari developer sendiri untuk kita juga bisa secepatnya jualan nih Mbak Popi gitu. Jadi saya juga bisa sinergi juga sama Mbak Popi juga harus jualan gitu kan. Saya juga harus jualan brand kami gitu kan ya, Archipelago brand sendiri, seperti itu aja sih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diplanningkan dan tidak terlampau berlama-lama Pak. Kalau pesan saya kalau untuk Bapak ya itu, jangan lama-lama bukanya. Segera Pak, disegerakan. Kita harus segera ini ya bukanya Pak ya. Kita tadi balik lagi ketemu momentumnya ya Pak di sisi berjalan tahun depan ya Pak ya. Oke, mungkin sebagai penutup Pak, Bapak mungkin bisa memberikan, tadi dari Bu Zita, Bapak bisa mendapatkan optimisme dari pengembang sendiri seperti apa Pak ke depan? Oh ya, oke. First of all, thank you Zita for your time. Saya tahu pasca ini ya, kemarin kan banyak work from home, begitu dilepas tuh kita everybody's quite busy gitu ya. Thank you for your time. Thank you for the support kepada buat kita selama ini. Sampaikan salam buat Pak John ya. Sampaikan ke Pak John. Oke, sehat selalu. Saya sih beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa optimisme yang disampaikan oleh Zita itu buat kami itu sangat menguatkan lah. Jadi kita juga sebagai pelaku itu ingin mendapatkan dorongan untuk stay optimis, stay positif gitu kan. Menurut saya itu hal yang penting, bukan saja di sektor tourism, hotel, tapi di semua sektor. Ya, jadi kalau everybody is confident dan ya kita bisnis is going gitu ya. Tapi kalau semuanya simpan duit gitu ya istilahnya, dan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, pasti ekonomi juga akan berat ya, seperti itu, optimism. Yang kedua adalah yang saya garis bawahi adalah new normal itu quote unquote momentum untuk local destination dimanapun Indonesia. Saya nggak hanya bilang puncak, dimanapun di Indonesia yang berada dekat dengan kota-kota besar, itu harusnya it's time to grow, it's time to catch the market gitu. Ya saatnya lah orang Poppy jangan sering-sering ke Singapura lagi ya, pergilah ke Danau Toba gitu misalnya, right? Ya, senyum-senyum dia biasanya setiap tahun tuh 2-3 kali go di sana spending. Yes, I mean it gitu ya. Saya sangat-sangat berharap Indonesia bisa lebih maju. Kebetulan kampung saya di Toba ya, karena itu saya juga berpikir kiranya Toba kita punya 10 destinasi, right? Dan ada banyak kesempatan gitu ya. Jadi kalau koinnya pasti sangat besar. Zita mungkin bisa cek di IATA, Asosiasi Travel, itu setiap tahun tuh berapa, mungkin triliun kali ya kalau dikumpulkan semua itu yang terbang keluar gitu. So it's time to membangun
local tourism lah, local destination gitu dengan kemampuan kita. Yang kedua, dan kebetulan posisi our project is lokal ya, jadi 1,5 jam drive dari Jakarta, ya itu menjadi salah satu keunggulan Aston Piloto Puncak ke depan. Yang keempat adalah ya tadi itu kalau buat teman-teman yang mungkin mau invest gitu ya, it's not easy. Tidak sulit itu untuk menjadi owner hotelnya dengan you invest Condotel, tambah pusing ya kita bisa jadi. Dan saya selalu bilang begini, beberapa yang beli itu kebetulan juga teman-teman saya bilang, lihatlah bahwa kalian punya andil untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memajukan industri pariwisata nasional. So it's not about only money, kita dapat untung ya pastilah, kita invest mau dapat uang ya, tapi di balik itu ada ribuan tadi tenaga kerja di sektor perhotelan yang hidup, ada begitu banyak orang yang di area puncak dan sekitarnya bisa hidup, pedagang buah, F&B, cafe, resto, you name it, ya itu bisa hidup dan kita berkontribusi terhadap itu. Jadi ini bukan saja investasi yang menguntungkan kita, tapi juga ya mudah-mudahan memberi manfaat buat banyak orang. So I think ya itu apanya closing dari saya. Oke. Baik Bapak, terima kasih Sama-sama. atas bincang-bincang kita sore hari ini. Sangat Sama-sama. banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya pada sore hari ini, bagaimana berbisnis hotel dari sisi Archipelago Internasional khususnya dan bisnis kondotel dari Aston Piloto Puncak ya Pak ya. Semoga Bapak dan Ibu yang menyaksikan talk show kita hari ini mendapatkan manfaat dan benefit dari informasi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kami, yaitu Ibu Zita dan Bapak Fritz Panggabean. Akhir kata saya pamit. Sampai ketemu Bu Zita. Ya, terima kasih banyak Mbak Popi, sekali terima lagi. kasih Pak Fritz.